Kenapa, Bang? Iya itu tetangga. Dari tadi mukanya lesu Iya banget. diajakin buat ibadah susah banget. Ya ampun, ibadahnya ngapain? Iya sholat. Oh, sholat. Iya berzikir, baca Wis, Quran luar susah biasa. banget itu. Susah banget ya. Iya. Itu tetangga juga berisik, tahu? Berisik kenapa emang? Berisik nyanyi karaokean kan kenceng banget suaranya, kan kagak boleh begitu. Kan Oh. sesama tetangga tuh harus menghargai. Iya juga sih Gitu emang ganggu. seharusnya. Nah, apa kita panggil aja Pak Ustadz gitu ya biar suruh. Masa Pak Ustadz itu disuruh Iya. ini nih. Kalau yang nenangin itu RT. Oh, harusnya gitu ya RT. Iya Ya, kalau mungkin dia mungkin siapa tahu aja Ustadz apa Pak RT itu Ustadz. Oh bisa jadi Iya, Ustadz bisa ini mah jadi. bisa RT bisa RW. Iya. Dia mah apa aja bisa. Apa aja bisa sih ya. Sensus penduduk juga bisa kan. Iya emang kan Iya. namanya juga gacor. Iya gacor kemana aja. Iya, ya. benar banget. Ya udahlah daripada kita pusing berdebat mengenai problem-problem yang ada di kehidupan kita, iya, benar. ya kan? Mendingan Ini kita ahlinya dalam permasalahan yang ada di lingkungan kita. Iya, tapi sebelum kita panggil ustadznya, Iya. kita sapa dulu pemirsa yang ada di Banten TV semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya pemirsa, dan balik Amin. lagi bersama kita di Opus Obrolan Puasa. Dan kali ini kita bakal membahas tentang saling menghargai lah ya. Ini judulnya saya nyontek dulu. Iya. 3 tingkatan manusia dalam menerima ajaran Allah. Nah, ini kan belum tentu semua yang Allah kasih nih, Allah ini nih cantumin nih dalam Al-Qur'an belum Betul. tentu diterima juga nih, belum tentu juga diamalkan, maksudnya Nah, begitu ya. Nah, tapi jadi sebelum kita panggil jangan lupa di sosmed kita. sosmed jangan lupa di Iya. follow Instagramnya Banten TV di @officialbanten.tv dan juga YouTube-nya Banten TV dan Facebook-nya juga di like Banten TV. Ya, jangan lupa juga sosmednya Itmi Banten, yaitu di IG @pw_itmi_banten, Facebooknya Itmi Banten, dan YouTube-nya juga sama Itmi Banten. Iya. Jangan lupa di share, like, komen, dan share. Oke, sebelum kita panggil, kita nggak usah panggil aja lah positnya. Ah, nggak usah dia mah coba. Hmm. Tapi nggak sopan, jangan begitu lah. Jangan, Iya. jangan. Tetap kita Ya, panggil. harus menghargai dong ya. Iya, daripada- Oke, kita kita panggil aja nih. Dia mau masuk nggak jadi nih Pak. Iya, iya, iya. Biarin aja dia gak masuk ya. Ya Allah, gini amat jadi ustadz katanya. Iya, nggak ada harga aja katanya. Astagfirullah. Baik, Ya langsung udah, saja. kita panggilkan dia, ini dia Ustadz Abdul Hakim. Yang biasa dipanggil Ih, Ustadz Gacor. Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Barakallah. Ya. Alhamdulillah. Ya, sini ya, Ustadz. Ya. Bang Meong puasa kagak ini sama Konita nih? Alhamdulillah, puasa, Puasa Puasa udah keberapa ini? Puasa yang ke-17 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ini ada apa nih? Tadi kayaknya ada satu problematika, mungkin ada di rumah tangga atau di kehidupan atau di lingkungan, mungkin ada sesuatu yang tadi mau ditanyakan kayaknya. Iya, Pak Ustadz, sesuai dengan keseharian ini kan ada 3 tingkatan ya dalam menerima ajaran Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Itu maksudnya gimana ya? Ada 3 tingkatan Siap, itu, Pak siap, Ustadz. siap Bang Meong ya. Kita sapa dulu untuk para pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin, amin, amin. Kita sapa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih semuanya para pemirsa Banten TV dan dimanapun Anda berada, senantiasa selalu menyaksikan Opus obrolan puasa di bulan Ramadan bersama Banten TV dan kita semuanya dengan Abang Meong yang ganteng, dengan Mbak Koni yang luar biasa. Ini Cantik dong. Cantik. Iya, kalau saya Biasa di ganteng. luar Oh soalnya. iya, kalau ini cantik, ini ganteng. Nggak Iya. mungkin ini cantik, ini ganteng. Kan Nah, nggak mungkin iya, gitu. betul. Balik. Nah, itulah tingkatan manusia dalam menerima ajaran Allah. Nah, ada tingkatannya yang paling rendah ini zolimun li nafsi, ya Allah. Mudah-mudahan kita jauh dari yang namanya zolimun li nafsi, yaitu menzolimi dirinya. Ketika dia mendengar azan panggilan Allah, panggilan sholat, tetapi dia tidak melaksanakannya, itu sama aja dia telah menzolimi dirinya sendiri. Nah, artinya orang yang zolim itu apa sih? Orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, Mbak Koni.
Misalnya meong beli peci tapi naruhnya di kaki, itu Iya. posisinya benar apa salah? Salah, Pak Salah. Ustadz. Sendal adanya di mana? Di kaki. kaki. Peci adanya di kepala. Kepala. Itulah namanya zolim. Orang yang zolim itu dia udah diberikan kenikmatan oleh Allah, dikasih nikmat sama Allah, dikasih sehat sama Allah, tapi pada saat panggilan azan dia kagak sholat. Ketika panggilan untuk berpuasa dia kagak puasa. Wah. Nah ini kan zolim. Zolim. Yang begitu kagak? Enggak, insya Allah. Oh enggak, Ustadz. mudah-mudahan. Iya. Meong puasa ya. Puasa, Pak Ketika Ustadz. azan, meong ada di masjid. Ada Ketika beduk zuhur, meong ada. di musola. Alhamdulillah. Beduknya di musola, meongnya di mana? Enggak, maksudnya saya ada Oh, di musola. kirain beduk. Rapiin sendal. Iya, saya di sini. Kirain beduk ya. Iya, bisa aja, Pak Ustadz. Nah ini makanya tadi kan dibilangin kalau kita wah udah azan masih Iya. gosip aja, udah panggilan azan, panggilan haji untuk sodako, untuk zakat, tapi dia pelit, medit, terus bulu kasir misalnya begitu. Nah ini yang sangat berbahaya Mbak Koni. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, tingkat yang paling dasar, tingkat yang paling rendah, dialah orang yang zolimul li nafsi, orang yang menzolimi dirinya sendiri. Lalu yang kedua, ada yang tengah-tengah nih. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Dia melakukan kewajiban yang Allah perintahkan, namun hanya sebatas itunya aja. Nggak ditambah-tambahin amali kebaikan-kebaikan atau sunah-sunahnya nggak ditambahin. Tapi dia melakukan kewajiban, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan dia meninggalkan apa yang telah Allah larang. Itulah tengah-tengah. Tetapi kalau ada yang ketiga, orang yang sabiqul khair biidznillah, yaitu orang yang berlomba-lomba. Selain dia mengerjakan kewajiban, sholat, puasa, tetapi dia juga melaksanakan sunnah-sunnah yang diajukan oleh Rasulullah SAW. Nah, orang yang seperti ini, dia mendapatkan izin dari Allah, dia mendapatkan rahmat dari Allah, dia mendapatkan hidayah dari Allah, dan dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tiga Itu tingkatan. 3 tingkatan ya. Iya, betul. Itu Oh, tiga menerima tingkatan. ajaran Allah. Ajaran Allah. Allah perintahkan puasa, ada 3 tingkatan nih. Ketika Allah perintahkan puasa, ada yang enggak mau puasa. Iya. Buktinya banyak. Kakinya kelihatan doang, tahu palanya kemana kan? Wah, itu makan. mah di warteg biasanya Pak Ustadz. Kelihatan kakinya doang. Iya, setan. Ada Ngegantung sop gitu manusia ya kakinya ya? Iya. Betul. Baik Pak Ustadz, tadi sudah kita dengarkan 3 tingkatan ini. Sekarang saya mau nanya Pak Ustadz, apa ganjaran jika mengetahui aturan Allah tapi orang tersebut tidak melaksanakannya? Na'udzubillah min dzalik, kalau kita mengetahui tapi tidak melaksanakan. Kita tahu sholat itu wajib, Iya. tapi tidak melaksanakan. Sesuatu yang diperintahkan Allah itu wajib. Apabila itu sesuatu yang wajib, apabila dikerjakan, ia mendapatkan Pahala. Apabila ditinggalkan, akan mendapatkan Dosa. Dan dosa terus semakin tambah. Na'udzubillah, dia akan masuk ke dalam api neraka. Nah, ada ganjaran perbuatan yang ia langgar, sesuatu perbuatan amaliyah, pekerjaan yang ia lakukan namun ia langgar, dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia belum sempat bertobat kepada Allah, na'udzubillah, dia akan mendapatkan siksa di dunia, nanti na'udzubillah siksa di akhirat nanti. Nah, itulah ganjaran. Itu ganjaran itu kan ada ganjaran pahala, ada ganjaran dosa. Nah, ada pahala jahri, ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Kalau pahala jariyah kan misalnya Bang Meong nih punya duit banyak, bangun bangun Masjid. pesantren, bangun masjid. Nah, sedekah. Bang Meong sudah meninggal dunia, tapi amalnya masih mengalir, pahalanya masih mengalir. Karena apa? Karena Bang Meong bangunin rumah saya misalnya. Oh salah ya? Iya. Rumah masjid. Iya, rumah saya aja saya belum bangun. Kalau saya pengen dibangunin. Kali aja. Emang itu Ya. rumah mau sahur dibangunin? Amin Kan gitu amin, dong. gitu Amin. dong. Siapa Berarti tahu duitnya banyak. Bang Meong ini menjadi miliarder Iya. untuk membangun Amin. rumah-rumah Amin. ustadz-ustadz Amin. yang lagi Iya, yang punya lain rumah. Ustadz lain saya bangunin. Bangunin doang gitu dong. Ya. Sahur ya. Assalamualaikum, sahur. Iya begitu ya. Iya. Nah gitu akhirnya Bang Meong walaupun sudah meninggal dunia, tetapi pahalanya terus mengalir karena Bang Meong bangun jalanan, amal jariah bangun ya. masjid dan sebagainya. Nah, yang paling na'udzubillah ganjaran dosa jariah, misalnya kita Buka diskotik. Wah. Nah, ya kan? bukan Panti atau pijat.
Tahu baik kan? Tahu ya? Iya itu kan. Itu plus Coba sama sering apa nih ya? lewat. Iya sering Lewat. lewat, belok dikit. Baca. Di situ Belok. ada pusat makanan. Iya, Enggak, oh, bukan. Di situ lewat. ada parkiran. Lewat muter lagi. Iya. Lewat muter Itu lagi. dosa gitu. jariah ya Jadi pusatnya. ya, atau misalnya Bang Meong itu mencontohkan keburukan. Nah, Nah, misalnya naujubillah di minum-minuman misalkan. misalnya di salah satu aplikasi di handphone. Nah. Misalnya inilah Medsos. joget-joget Menyebar medsos, fitnah. menyebar fitnah dan sebagainya. Atau mengumbar-ngumbar yang Hoak, berita hoak. Nah, seperti itulah. Ditirulah sama orang itu. Sampai walaupun Bang Meong meninggal dunia, dia ikutin terus dosa terus. No, itu tidak bisa. Alhamdulillah. Tadi tuh kita sempat ngedengar kan biasanya kalau bertetangga itu kan ya yang namanya saudara paling dekat adalah Iya, tetangga. betul. Nah, tapi kadang suka yang paling dekat itu kadang bikin kita apa ya Nggak sabar, nyaman. nggak nyaman, betul. bikin nahan emosi kayak gitu kan. Kadang juga nggak ngerti kalaupun misalnya kita udah pengertian tapi mereka aja nggak pengertian gitu ke Iya, kita. Nah itu iya. gimana itu Pak Ustadz? Ya, untuk menangani sebuah keharmonisan rumah tangga, bahkan Rasulullah SAW aja mengajarkan kepada kita, apabila kamu beriman kepada Allah maka hargailah tetanggamu. Gitu. Dan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan wa bidil qurba. Setelah kita tidak menyekuti Allah, kita beriman kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, lalu kemudian setelah hal itu baru kita wabidil kurba, kepada karib kerabat yang dekat, yaitu tetangga. Nah, bagaimana menghadapi tetangga seperti itu? Ya memang kalau namanya dekat, otomatis mohon maaf bahasanya begini, borok kita aja ketahuan, Iya. borok aja ketampak. Heeh. Apa namanya kalau kata bahasa itu, gajah di Gajah di pelupuk pelupuk mata. mata. Heeh. Terlihat Lihat semut di ujung Iya. mata. balik. Cedul kan. Balik. Coba ulang lagi. Nah, semut di ujung ini nih apa pelopok mata tak terlihat. Gajah. Di ujung berung tapi terlihat. Pokoknya iya, begitulah. Iya. Dia pakai istilah begitu Pak Ustadz. Cedul. Makanya ngapalin dulu. Ya, kalau punya bahasa. Ya Allah, ini podcast apaan ya? Iya, lanjut Pak Ya, Ustadz. intinya borok. Ya. Borok kita tetap tercium lah kalau Tercium. sama yang terdekat itu ya. Dekat itu, makanya kenapa orang yang sering, terkadang gini, saudara kayak orang lain, Iya. orang Orang lain lain kayak kayak saudara. saudara, gitu Iya, kan. benar-benar. Terkadang kita deket akrab sama orang lain, kadang pinjem duit mudah dengan orang lain, kadang orang lain mudah minjemin duit kepada kita, bahkan percaya sama kita. Tetapi ketika sama saudara sendiri yang darahnya sama gitu, maksudnya keturunan yang sama, satu nasab, satu keturunan, tapi susah banget, kadang pelitnya, nauzubillah min dzalik. Boro-boro kita mau ketemu ya, Iya. mau masuk ke rumahnya aja ditutup pintu, no datang no Ustaz Hakim, Pasti mau minjem ngutang. duit nih. Nah, Iya. tutup Kalau pintunya. enggak udah minjem duit nggak dibalikin Nah, kan? Nah, ape buang muka dibuang itu gimana putus caranya? silaturahmi kan jadinya kan ya. Nah, Pak Ustadz. sedangkan bahaya la tadkhulul jannah, ya kan, barang apa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nggak mau masuk surga, nggak boleh masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, maka tetangga seperti itu kita sikapi, inilah diri saya, kita mengkoreksi diri kita, mungkin ada kesalahan diri kita Iya. kepada tetangga. Udah gitu aja sih ya kan gitu. Oke bro, kan begitu. Iya, coba minjem duit Pak Ustadz. Hah? Kan orang lain kayak Oh saudara. iya, betul. Berarti Iya. nanti ya. Setelah Kadang memang gitu sih, saudari kagak tahu diri ya Pak Ustadz ya. ini itu kadang begitu. Nggak tahu Ya. dia orang duduk. Ya, Iya, nggak mudah-mudahan benar-benar, pemirsa benar-benar. Banten TV jangan seperti itu ya. Iya, Jadi benar. anggaplah saudara itu emang keluarga kita. Orang lain adalah saudara sesama muslim. Al-muslim, akhul muslim. Oke. Nah, juga ini Pak Ustadz kalau apa namanya balik lagi ke 3 tingkatan manusia dalam perintah Menerima ajaran. menerima perintah Allah. Nah, ini bagaimana nih untuk kita menjadi manusia yang bisa mengerjakan perintah Allah dengan ya Iya. gampang itu kan banyak halangan yang biasanya. Iya, Pak Ustadz. betul. Allah telah berfirman, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha segala-galanya. Rezeki Mbak Koni, rezeki Bang Meong, rezeki saya, itu adalah Allah yang ngatur. Jodoh Mbak Koni, jodoh saya, jodoh Bang Meong, itu Allah yang ngatur. Segala apapun Allah yang ngatur. Lalu apa sih kita nggak mudah, nggak gampang gitu untuk beribadah kepada Allah? Allah tuh udah ngasih banyak kita sehat,
Allah udah ngasih banyak kita nikmat apapun yang Allah, bahkan kita nggak minta Allah ngasih. Luar biasa itu Bang, luar biasa. Bahkan kedipnya kita itu atas izin Allah, biidznillah, dengan izin Allah. Bahkan daun-daun yang berguguran itu izin Allah baru dia berguguran. Nah, walladzi anzala sakinah, dialah yang telah menurunkan ketenangan kepada siapa? Kepada hati-hati orang-orang yang beriman. Ketika hati sudah tenang, hati sudah nyaman menjadi orang yang beriman, maka dia akan otomatis ketika dipanggil oleh Allah, ketika mendapatkan perintah Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar. Ya, makanya kan perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Enggak beriman, ya enggak hai. Nah, berarti gitu kan? Benar. Nah, berarti kan Allah memanggil kepada orang-orang beriman, dan kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Luar biasa. Mudah hati kita menerima ajaran Allah, yaitu jangan sekali lagi untuk keras hati kita untuk menjauhi ajaran Allah, malah kita mengikuti wala tattabi khutuwati syaitan, malah kita justru mengikuti langkah-langkah syaitan. Auzubillahi min dzalik. Tadi orang-orang yang dipilih Allah. Siapa aja Pak Ustadz yang dipilih-pilih Allah itu dalam surat Al-Fatir ayat 32 itu? Ya, Al-Fatir itu yang adalah mewariskan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mewariskan kitab yang secara benar, yang secara suci, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatnya. Dan umat Islam ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu mengajak kebenaran, orang-orang yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang senantiasa bersyukur, orang-orang yang senantiasa mau mendapatkan atau meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti itu apa? Yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa aja? Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-suhada'i, was-solihin. Ya, kalau kita nggak mungkin jadi nabi, nggak mungkin kan? Wal mursalin, nggak mungkin kita jadi orang mursalin. Minan nabiin wasidikin, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang jujur. Susidikin siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiin wasidikin wasuhada. Insyaallah kita menjadi orang yang suhada, mencari nafkah untuk keluarga, itu suhada. Ya kan, kalau kita meninggal dunia mencari keluarga, mencari nafkah mencari nafkah ketika meninggal dunia, itu ditulis sebagai mati syahid, surga. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Nah, itulah gambaran kita untuk bisa menjadi ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Ustadz. Nah, kalau misalnya tadi kan juga selain menghargai sesama tadi juga, terus juga ini apalagi sih Pak Ustadz nih untuk meningkatkan ketakwaan kita nih kepada Allah nih, dari yang tadi ada tingkatan manusia untuk menerima ajaran Allah. Ya, salah satunya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, arti dalam sesungguh-sungguhnya, yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Nah, makanya bulan puasa ini tujuannya apa sih? Bulan puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu hidupnya, prosesnya, apapun keadaannya, dia tetap Allah. Kemanapun dia berada, tetap dia bilang bahwasanya saya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau takwa sudah mulai ada kalau suami bertakwa, insya Allah dia akan menjaga keluarganya. Kalau istri bertakwa, insya Allah dia bisa menutupi aib-aib daripada suaminya. Dia bisa menjaga marwah sebagai seorang istri. Ketika seorang anak bertakwa, maka anak itu akan selalu berbakti kepada orang tua. Orang tuanya sudah tiada, maka dia mengangkat Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan mudah-mudahan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keadaan husnul khatimah. Baik, Pak Ustadz. Amin amin. Nah,
mungkin ada sedikit ingin memberikan pesan atau juga closing statement nih dari Pak Ustadz untuk pemirsa Banten TV. Baik, Mbak Koni dan Bang Meong dan para pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan jadikan diri kita selalu fastabiqul khairat biidznillah. Semoga kita senantiasa selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah, dan itulah sebaik-baiknya golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah, ketika Allah perintahkan untuk kita berpuasa, sholat, haji dan lain sebagainya dari perintahkan oleh Allah, semata-mata untuk beriman dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Insyaallah, amin, amin ya rabbal Amin, alamin. ya Allah. Terima kasih nih Pak Ya, Ustadz. Ustadz akhirnya sudah ya. hadir. Sudah hadir. Di studio Opus luar biasa. Sudah meluruskan juga berarti ya tadi Amin. bagaimana sikap kita Ya, jangan untuk berantem lagi. kepada Siap. tetangga juga ya, betul. siapa tahu kan misalnya Akur-akur aja lah. ya tetangga nyetel musik kenceng Iya. kita lempar petasan Jangan. kan. Iya. Dari Kan lebih kenceng lagi. Jangan lempar rumahnya, keluarin petasan. Oh. Sama aja Pak Ustadz. Ya udah, terima kasih Pak Ustadz Baik, ya, ya dan sama-sama. waktunya, dan Ya. juga pemirsa terima kasih sudah menyaksikan kita di obrolan puasa ya Puasa, Opus, Opus. bersama dengan Ki Gacor alias Ustadz Abdul Hakim. Ustadz Abdul Hakim alias Ki Gacor. Oh iya Ki Gacor, ya udah pokoknya Sama gitu aja, sama Ustadz. aja Pak Ustadz, itu tuh juga orangnya. Gini Ya, juga ya. Oke, terima Ini kasih kadang-kadang semuanya. gini sama saya, Oh gini. gitu ya Pak Ustadz. Ini kayak jadi-jadi nih tutup nih Iya, ya. iya, tutup. Akhir kata saya Konita Saya Meong Oplet. dan juga Saya Abdul Hakim Ki Gacor. ya kita pamit. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.